Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Izinkan kami dari kelompok 5 untuk mempresentasikan tentang baja paduan baja dan baja karbon. Sebelumnya izinkan kami perkenalan diri dahulu. Sebelumnya ada saya David Maliki, Saya Aldino Subarka. Saya Faras Nopiansyah. Saya Irfan Fadila. Dan saya Torik Nuruddin Hidayat. yang pertama yaitu ada tentang paduan logam. Pada paduan logam adalah paduan dengan substansi logam yang mengandung dua unsur atau lebih. Ada dua jenis utama paduan logam berdasarkan komposisinya. Yang pertama yaitu logam plus logam, yaitu campuran besi dan nikel untuk membuat baja tahan karat. Yang kedua ada logam plus non-logam, campuran besi dengan karbon untuk membuat baja. Next. Lalu ada paduan logam difusi. Difusi ini adalah proses pergerakan atom dari satu tempat ke tempat lainnya. Dalam konteks paduan logam, difusi terjadi ketika dua logam dipanaskan hingga di bawah temperatur leleh keduanya, ditahan beberapa waktu dan memungkinkan dan kemudian didinginkan pada temperatur ruang. Lalu di sini ada jenis-jenis difusi. Yang pertama ada difusi vakansi. Pada difusi ini, atom bergerak pada posisi kosong yang ada di sekitarnya. Difusi vakansi terjadi ketika ada kekosongan atau lubang dalam kisi kristal logam, dan atom berpindah ke posisi vakansi tersebut. Yang kedua ada difusi interstisial. Difusi interstisial ini adalah atom-atom kecil seperti atom karbon dalam baja, ya antara atom-atom utama dalam logam. Dia bergerak di ruang kosong. Next. Selanjutnya ada kemungkinan distribusi atom dalam keadaan padat. Larutan padat biasa. Ini menunjukkan distribusi acak atom-atom dari elemen yang berbeda dalam suatu kisi kristal tanpa keteraturan tertentu. Lalu ada intermetalik, yaitu atom-atom dari dua jenis elemen tersusun secara teratur dalam struktur kristal yang unik. Lalu ada alloy standar, yaitu atom-atom dari dua jenis elemen bercampur secara acak. Kemudian ada kemungkinan paduan. Yang pertama, larutan padat atau solid solution. Dalam larutan padat, atom-atom dari dua elemen bercampur pada kisi yang sama tanpa pembentukan senyawa kimia baru. Sifat larutan padat biasanya lunak. Yang kedua, senyawa atau kompon. Senyawa terbentuk ketika atom dari dua elemen berbeda berikatan membentuk struktur yang teratur dan memiliki komposisi yang tetap. Senyawa ini bersifat keras. Ketiga, ada klaster atau kelompok. Klaster atau kelompok terjadi ketika dua elemen tidak larut satu sama lain dan tetap dalam bentuk terpisah dalam material. Bersifat heterogen, di mana kedua elemen mempertahankan sifat masing-masing. Kemudian ada kemungkinan sifat paduan lagi, eh, ada larut sempurna, yaitu ketika dua elemen A plus B larut secara sempurna. Mereka membentuk senyawa baru, yaitu C, yang memiliki sifat dan struktur berbeda dari elemen asalnya. Yang kedua, larut sebagian. Dalam larut sebagian, elemen A dan B hanya sebagian yang larut satu sama lain, menghasilkan dua fase atau struktur berbeda yang dikenal sebagai fase alfa A dan fase beta B. Eutektik, campuran dari dua elemen dengan komposisi tertentu yang membeku pada suhu lebih rendah daripada elemen penyusunnya. Lalu ada paritektik, yaitu campuran dua elemen yang membentuk senyawa baru pada suhu tertentu.
Selanjutnya dilanjutkan oleh Aldino. Oke, di sini ada parameter perpaduan, pemaduan, temperatur, titik cair paduan tidak lagi berbentuk titik tapi berupa rentang. Ini mengindikasikan bahwa paduan tersebut tidak memiliki titik lebur yang jelas, melainkan rentang suhu di mana paduan mulai melebur. Komposisinya sangat mempengaruhi sifat-sifat mekanis dan fisik dari paduan. Fasa paduan dapat memiliki satu atau lebih fasa tergantung pada komposisinya dan kondisi pendinginan. Fasa dapat mempengaruhi sifat-sifat seperti kekuatan dan keuletan. Sigma Y sama dengan I plus KD min 1,5. Persamaan ini menunjukkan hubungan antara kekuatan luluh sigma Y suatu material logam dengan ukuran butir D dalam persamaan ini. Berikut ada 4 poin, yaitu yang pertama sigma Y, batas luluh atau kekuatan luluh, yaitu tegangan di mana material mulai mengalami deformasi plastis. Yang kedua ada sigma I, konstanta material yang disebut batas luluh intrinsik, ini adalah tegangan luluh tanpa pengaruh dari ukuran butir. Lalu yang ketiga ada K, konstanta Hall-Page, yang terkait dengan kekuatan peningkatan karena adanya batas butir. Terakhir ada yang keempat ada D atau ukuran butir yang umumnya dinyatakan dalam satuan panjang seperti mikrometer atau milimeter. Yang terakhir ada butir logam. Semakin kecil akan semakin kuat. Semakin kecil ukuran butir, semakin sulit bagi dislokasi untuk bergerak sehingga meningkatkan kekuatan material. Lalu di sini ada baja karbon. Baja karbon adalah jenis baja yang memiliki kandungan karbon sebagai elemen paduan utamanya, yang memberikan sifat-sifat khusus pada baja tersebut. Semakin tinggi kadar karbon, semakin keras dan kuat baja tersebut, tetapi cenderung menjadi kurang mudah dibentuk. Selanjutnya di sini ada klasifikasi paduan berbahan dasar besi. Nah, di yang paling atas ada paduan logam dibagi menjadi ferros dan non ferros. Nah, ferros dan non ferros dibagi menjadi dua lagi menjadi baja. Nah, di sini baja dibedakan berdasarkan kandungan karbon dan elemen paduannya. Nah, pada baja paduan rendah terdapat baja karbon rendah, baja karbon sedang, dan baja karbon tinggi. Lalu pada baja paduan tinggi ada tool steel dan stainless steel. Nah, lalu di sini masih yang di ferros ada besi tuang, terdiri dari beberapa jenis baja seperti gray iron, ductile iron, white iron, reliable iron, dan compacted graphite iron. Next. Nah, di sini diagram fasa baja karbon. Nah, di diagram ini menampilkan fasa dan transisi fasa dari paduan besi karbon pada berbagai suhu dan kandungan karbon. Nah, di sini ada poin-poin pentingnya, yaitu ada titik eutektik. Titik eutektik itu pada sekitar 4,3% karbon dari 1140 derajat Celcius, di mana besi cair berubah menjadi austenit dan cementit. Lalu ada titik eutektoid pada 0,76 derajat 0,76% karbon dan 727 derajat Celcius, di mana austenit terurai menjadi ferrit dan cementit membentuk perlit. Lalu ada daerah austenit terdapat pada suhu yang lebih tinggi, dan fasa ferrit dan cementit muncul saat suhu menurun dan komposisi yang berbeda. Next. Lanjutnya di sini ada baja karbon rendah. Baja karbon rendah ini kandungan karbon kurang dari 0,25% berat. Nah, sifatnya relatif lunak dan lemah, mudah dibentuk dan tangguh, dapat diproses melalui permesinan dan pengelasan, paling murah dalam proses pengerjaannya. Nah, penggunaannya itu badan mobil, baja untuk tulangan struktur, lembaran baja untuk pipa, bangunan, dan jembatan. Karbon sedang. Kandungan karbon antara 0,25% dan 0,6% berat.
Sifatnya itu memiliki kemampuan pengerasan rendah tetapi lebih kuat daripada baja karbon rendah, mengorbankan keuletan dan ketangguhan dibandingkan baja karbon rendah karena lebih keras, dan penggunaannya roda dan rel kereta api, gear, roda gigi, dan poros engkol. Next. Ada baja karbon tinggi. Yang pertama, kandungan karbon. Memiliki kandungan karbon antara 0,6% hingga 1,4%. Sifatnya itu sangat keras, kuat, namun kurang ulet, tahan terhadap aus. Kegunaannya itu alat potong seperti pisau, pisau cukur, mata gergaji, dan lain-lainnya. Selanjutnya ada besi cor. Yang pertama, kandungan karbon. Memiliki kandungan karbon antara 2,14% hingga 4%. Yang kedua, sifatnya itu sangat keras, kuat, getas, mampu menahan benturan, harganya terjangkau. Yang ketiga, ada kegunaan. Kegunaan itu pengecoran, konstruksi, peralatan rumah tangga, seni, dan kerajinan. Oke, di sini ada tabel yang menampilkan grade, UNS number, composition, dan metric structure, lalu mechanical properties. Jadi grade itu jenis atau kelas besi cor, lalu UNS number yaitu nomor identifikasi unik untuk setiap grade besi cor menurut sistem penomoran Unified Numbering System. Composition itu komposisi kimia dari besi cor, terutama kandungan karbon, silikon, dan unsur paduan lainnya. Metric structure, cor yang terdiri dari campuran fasa-fasa seperti ferrit, perlit, dan cementit. Struktur mikro ini mempengaruhi sifat mekanik besi cor. Lalu mechanical properties, yaitu sifat mekanik dari besi cor, termasuk kekuatan tarik, kekuatan luluh, dan ductility atau keuletan. Lalu ada typical application, yaitu aplikasi umum dari setiap jenis cor. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi